Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rahmi. Saya dari kelas C reguler 2022 Pendidikan Sejarah dengan NIM 322112101. Nah, tujuan saya membuat video reaction ini untuk memenuhi mata kuliah analisa wacana dan untuk menambah wawasan saya tentang sejarah. Selanjutnya, judul yang saya ambil yaitu tentang naskah proklamasi yang direkonstruksi ulang. Nah, sebelum saya mereaction video tersebut, saya akan menjelaskan dulu tentang pentingnya proklamasi dan kenapa harus direkonstruksi ulang. Jadi pentingnya proklamasi terletak pada beberapa aspek fundamental. Yang pertama, proklamasi menjadi sumber hukum pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, menggantikan hukum kolonial dengan hukum nasional yang mencerminkan kedaulatan dan identitas bangsa Indonesia. Ini menandai perubahan dan status bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka yang berdaulat di mata hukum internasional maupun nasional. Yang kedua, proklamasi menjadi simbol perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan, mengingatkan seluruh rakyat Indonesia akan nilai-nilai kepahlawanan, semangat pantang menyerah, dan persatuan bangsa yang kuat. Nah, selanjutnya, saya akan mereaction video tentang rekaman pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno. Mari kita saksikan bersama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah kita saksikan bersama-sama tentang pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno tersebut. Nah, di dalam video tersebut, saya akan berkomentar tentang suasana dan intonasi Bung Karno saat membacakan teks proklamasi yang mencerminkan keteguhan, keberanian, dan penghayatan mendalam terhadap kemerdekaan Indonesia. Meskipun dalam kondisi fisik yang kurang baik, sehingga menjadi momen yang sangat berkesan dan sakral dalam sejarah bangsa Indonesia. Tahukah kalian, rekaman pembacaan proklamasi yang barusan kita dengar bukanlah rekaman pembacaan proklamasi pada kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Melainkan rekaman itu adalah rekaman ulang yang direkam oleh Bung Karno dan Radio RRI pada tahun 1951. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya yang merekam saat pembacaan proklamasi pada 1945. Akhirnya, pendiri dari RRI Joe Sofrono Dipoero mendesak Bung Karno untuk merekam ulang pembacaan proklamasi di studio RRI pada 1951 dengan alasan agar generasi mendatang nantinya akan mengetahui bagaimana nada pembacaan teks proklamasi sesuai dengan nada Bung Karno. Selanjutnya, dalam video tersebut, saya juga akan menjelaskan tentang latar belakang teknis rekonstruksi, kenapa tidak ada rekaman asli dan peran RRI. Singkatnya, tidak ada rekaman asli pembacaan proklamasi disebabkan keterbatasan teknologi dan kondisi saat itu, sehingga rekonstruksi suara dilakukan di RRI pada 1951. RRI juga berperan penting dalam penyebaran berita proklamasi ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia internasional, meskipun menghadapi hambatan dari pihak Jepang. Selanjutnya, saya akan membandingkan antara rekaman suara rekonstruksi dan suasana asli pada tanggal 17 Agustus 1945. Selamat menyaksikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah beberapa foto pada saat pembacaan teks proklamasi. Banyak sekali warga yang datang pada saat itu, dan banyak juga kata sambutan yang diberikan oleh Bung Karno. Terlihat foto-foto tersebut mereka membawa bambu runcing yang menandakan mereka telah merdeka pada saat itu. Dan Bung Karno juga
membacakan doa sebelum menaikkan. Nah, untuk penjelasannya secara singkat, saya akan menjelaskan yaitu rekaman suara rekonstruksi terdengar lebih sederhana, terbatas fasilitas, terdengar lebih sederhana, namun sangat emosional dan bersejarah. Faktor emosional di lapangan jauh lebih kuat dibandingkan dalam rekaman studio. Masyarakat yang hadir mengalami langsung momen lahirnya sebuah bangsa. Baik, cukup sekian dari video reaction saya. Apabila ada informasi yang kurang valid, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan teman-teman. Dadah.